Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan membahas praktikum untuk pemrograman web 1. Kita akan membahas dasar-dasar di dalam pemrograman web 1. Oke, langsung saja kita mulai untuk bagaimana menggunakan atau mempraktekkan untuk di dalam pemrograman web. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman di dalam web yaitu PHP. PHP itu apa dan lain sebagainya ada di teori saya. Silakan Anda pelajari untuk bahasa pemrograman PHP. Langsung saja di sini. Jadi langkah-langkah persiapannya, kita harus menyiapkan editor. Terserah Anda mau menggunakan editor apa, mau menggunakan Notepad++, Adobe Dreamweaver, PHP Designer, NetBeans dan lain sebagainya, Visual Studio Code dan lain sebagainya, silahkan sesuai dengan sesuai dengan kesukaan Anda. Terus yang kedua ada buat folder di dalam SAM. Oke, sebelumnya kita masuk ke yang pertama, kita buka Notepad++. Sini kita coba buka. Oke, ini notepadnya, ini yang nanti akan kita pakai terus buat folder di dalam C, SAM, htdoc. Nah, di sini untuk untuk drive-nya atau lokasi SAM-nya itu tergantung dari instalasi pertama kali. Nah, contohnya saya install di D di sini ya, SAM, htdoc. Saya buat folder di sini. So, di sini adalah web. Oke. Nah, nanti semua file script akan masuk di dalam folder ini. Oke, lanjut. Yang pertama, Notepad sudah siap, folder sudah. Terus cara ceknya di sini. Nah, untuk menjalankan, kita pastikan harus mengaktifkan SAM-nya dulu. Ini kita buka SAM. Kita klik start untuk Apache dan MySQL-nya sekaligus. Terus kita buka browser untuk menjalankan. Untuk browser terserah Anda nanti mau pakai apa. Di sini localhost/web. Nah, posisi nanti kita akan masuk di direktori ini. Oke, posisi direkturnya sudah siap, tinggal langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menampilkan script di bawah ini. Ini saya coba copy paste. Di sini kita pastekan. Oke, kita simpan. Pastikan masuk ke sana tadi ya, ke D, SAM, htdoc, web. Di sini hello.php. Save as tab-nya adalah all tab. Ingat, ini untuk kalau Notepad++ ya. Pastikan bahwa ini ekstensinya harus diikutkan karena ini menandakan bahwa file yang kita buat adalah file yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, karena copy paste kebanyakan ada beberapa karakter yang tidak sesuai, contohnya ini. Nah, ini kita ganti saja. Oke, seperti ini kita simpan. Cara menjalankannya di sini. Cara menjalankannya, buka web browser tadi sudah ya, ini. Terus ketikkan alamat URL di address barnya. Jadi di sini localhost/web/nama filenya. Nama filenya berarti hello.php. Nah, seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita bahas dari sintaknya. Nah,
karena ini pemrograman web, jadi paling enggak Anda sebelumnya sudah tahu tentang sintak-sintak dasar di dalam web. Salah satunya menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language. HTML sederhananya adalah sebuah sintak dibuat dengan menggunakan pembuka tag seperti ini dan penutup tag. HTML ada head, ada title, ada body. Nah, kalau ini mungkin lebih detailnya Anda bisa ke desain web, tapi sekilas saya jelaskan di sini. Title di sini berfungsi untuk memberikan judul. Jadi di sini. So, di sini saya ganti pemrograman PHP atau pemrograman web 1 seumpama. Kita simpan. Terus cara untuk melihat perubahan tinggal kita refresh. Nah, di sini pemrograman web 1. Oke ya, ini title untuk judul, terus body. Nah, semua yang ada di dalam isian browser itu terdapat di dalam tag body. Nah, PHP, karena kita masuk ke dalam PHP itu sintak script pemrograman web yang diawali dengan pembuka, yaitu kurung buka siku, tanda tanya PHP, ini tag pembuka PHP, dan diakhiri dengan penutup tanda tanya kurung tutup siku. Nah, sedangkan perintah echo itu sama seperti print kalau di dalam bahasa C, yaitu untuk mencetak sesuatu yang ada setelah perintah echo. Jadi dia akan mencetak bahasa belajar pemrograman web. So, masih di sini saya ganti belajar pemrograman web 1. Seperti ini, kita simpan, kita refresh, maka dia akan berubah. Ini cara sederhana untuk belajar web awal. Minimal kita sudah paham bagaimana mengisi title, bagaimana mengisi konten bodinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk PHP di sini yang perlu Anda ingat bahwa harus ada skrip pembuka PHP seperti ini. Ini menandakan bahwa ketika skrip yang ada di dalam antara pembuka PHP dan penutup PHP itu pasti adalah skrip PHP. Walaupun kalau nanti kita lebih lanjut bisa disisipi dengan sintak-sintak yang lain. Oke, secara sederhananya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu PHP info. Ini untuk menampilkan detail web server beserta konfigurasinya. Kita coba, ini kita copy, kita masuk ke notepad. Nah, caranya seperti ini yang perlu Anda ingat. Kita klik new, terus paste, atau Anda ketik sesuai dengan modul. Nah, untuk saran saya untuk belajar awal, jangan biasakan copy paste. Ini copy paste saya praktekkan biar lebih cepat saja. Lebih baiknya untuk mengetik, karena sebenarnya saya tidak menyarankan untuk menghafal skrip, tapi dengan mengetik itulah kita itu dilatih untuk belajar untuk detail. Ketika nanti ada kesalahan dan lain sebagainya, kita sudah paham. Kita simpan. Ini defaultnya sudah masuk ke web ya, tinggal di S tab-nya adalah all type, all type, terus di sini PHP info.php. Oke, sintak ini kita jalankan. Di sini kita hanya mengganti nama filenya saja, php info.php. Seperti ini ya. Enter, maka akan muncul versi PHP-nya, versi web servernya, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan PHP versi 7329, tergantung Anda menginstal SAM-nya SAM versi berapa. Terus kita mau lihat web servernya. Di sini kita menggunakan Apache. Versinya 2.4.48, Windows 64, dan lain sebagainya. Terus database-nya ini MySQL ya, dan dia support MySQL.
kalau sudah dengan apa versi PHP 7. Nah, untuk konfigurasi ini memang perlu Anda pahami di awal. Jadi biar Anda nanti ketika ada beberapa sintak atau Anda lihat source code orang lain terus tidak support, itu pastikan bahwa konfigurasinya harus disesuaikan. Banyak hal yang harus disesuaikan di dalam konfigurasi tersebut. Oke, bicara tentang sintaknya di sini, PHP info itu salah satu fungsi di dalam SAM yang dimana dia akan menampilkan konfigurasi dari SAM itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa tipe PHP, tipe fungsi-fungsi, modul dan lain sebagainya itu di PHP info. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Ini kita coba copy, kita new ya di dalam Notepad plus-plusnya, kita pastekan. Nah, di sini ini yang saya sebut bahwa ketika kita copy paste akan ada beberapa fungsi, beberapa karakter yang tidak dikenali di dalam editor. Maka di sini kita memang harus paham. Oke, terus seperti ini, petiknya juga ini salah. Kita simpan dengan nama waktu.php. Kita simpan waktu.php. Save as type-nya adalah all type. Oke, seperti ini. Terus kita jalankan. Berarti cara menjalankannya localhost / nama foldernya / nama filenya, berarti waktu. Di sini akan muncul Monday, di Senin ya, 11 Oktober 2021 jam ini. Nah, untuk scriptnya kita akan coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah echo date. Date di sini banyak orang yang mungkin kesasar dengan kata date di dalam fungsi di dalam PHP. Banyak yang bilang bahwa date itu tanggal. Tapi ya mungkin itu benar, tapi kalau akan terbantahkan di script selanjutnya. Jadi date di sini kalau bisa saya asumsikan adalah waktu. Jadi time zone, waktu, zona waktu. Jadi di sini ada L, D, spasi F, spasi Y. Di sini dia akan menampilkan L itu mengasumsikan adalah hari ini ya, hari secara bahasa Inggris. D itu tanggalnya, F itu bulannya, Y itu tahunnya. Terus echo BR break ya, tag HTML untuk ganti baris. Kita menggunakan echo date, H untuk jam, I untuk menit, S untuk detik. Terus backslash di sini berfungsi untuk dia akan menampilkan di dalam echo itu karakter yang sama dengan yang ada di dalam isi backslash tersebut. Nah, di sini ada namanya date default time zone set Asia Jakarta. Di beberapa PHP versi terbaru itu memang kita harus mengset lokasinya, kalau tidak nanti akan mengacu ke time zone default. Contohnya seperti ini. Kalau ini posisi tanggal 11 ya, dan jamnya jam 12. Kalau semua di sini saya hapus, kita simpan, dan ini kita refresh, maka tanggalnya mungkin masih sama, tapi waktunya yang berbeda. Itu yang saya maksud. Jadi pastikan bahwa kita men-setting default time zone-nya. Ini yang nanti akan menentukan posisi yang waktu sesuai dengan kita. Kalau tanggal mungkin bisa sama, hari bisa sama, tapi untuk untuk jam itu akan berbeda karena sesuai dengan zona waktu masing-masing. Oke, selanjutnya, jadi dari sini kita sudah
jelas bahwa PHP itu juga mengenal waktu, bisa men-setting waktu juga. Selanjutnya yaitu adalah variabel. Ini kita buat file baru dengan nama variabel.php. Kita new. Nih, di sini kita mengganti. Oke, seperti ini. Kita tulis Zaki nama 2 melodi. Ini contoh saja. Kita simpan dengan nama variabel.php. Jangan lupa save as type-nya adalah all type. Kita simpan. Oke, seperti ini kita jalankan. Kita ganti waktunya jadi variabel.php. Di sini variabel string nama 1 sama dengan Zaki, variabel string nama 2 sama dengan melodi. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, variabel PHP itu juga mengenal variabel, sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Jadi variabel itu menyimpan nilai, menyimpan sesuatu secara sementara atau temporary, jadi hanya bersifat sementara. Kalau kita analogikan sama seperti RAM, jadi ketika komputer itu nyala dia akan masih menyimpan, tapi ketika sudah di restart dia akan hilang dan akan diulang lagi memori tersebut. Nah, yang pertama di dalam variabel PHP, cara untuk mendeklarasikan variabel itu hanya dengan seperti ini, dengan menggunakan dolar atau bahasanya string. String nama 1 berarti variabel nama 1. Kita baca variabel nama 1 isinya adalah Zaki. Nah, di dalam PHP tidak perlu mendeklarasikan tipe variabelnya. Hanya seperti ini sudah cukup, lebih simpel. Terus variabel yang kedua namanya variabel nama 2, isinya adalah melodi. Jadi di sini kita mempunyai dua variabel, yaitu variabel nama 1 dan variabel nama 2, di mana variabel nama 1 isinya atau value-nya atau nilainya Zaki, variabel nama 2 nilainya adalah melodi. Ketika kita cetak echo br break variabel backslash string nama 1, dia akan mencetak sesuai yang ada di dalam backslash, maka dia akan tampil seperti ini string. Kalau tidak pakai string dia akan menampilkan nilainya sama seperti yang setelahnya ini, sama dengan string nama 1. Jadi kalau semua di sini backslashnya saya hilangkan, maka akan berbunyi variabel Zaki sama dengan Zaki, seperti itu ya. Sama seperti yang kedua, variabel nama 2 string nama 2 sama dengan isi dari variabel nama 2. Jadi contohnya seperti ini. Saya contohkan. Ini saya hapus salah satu, kita simpan, kita refresh. Nah, variabel Zaki sama dengan Zaki. Di sini perbedaannya ya. Inilah kegunaan backslash di dalam pemrograman web. Jadi backslash di sini dia akan menjelaskan, dia akan mencetak sesuai dengan apa-apa yang ada setelah backslash tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya kembalikan. Oke, variabel. Ingat, variabel di dalam web, pemrograman web di dalam PHP itu diasumsikan dengan dolar terus diikuti nama variabelnya. Oke, selanjutnya adalah operator aritmatika. Kita copy. Seperti ini, kita simpan dengan nama aritmatika.php. Seperti ini, kita coba lihat. Kita ganti nama filenya aritmatika.php.
maka akan muncul ini. Oke, kita jelaskan. Nah, PHP juga mengenal aritmatika sama seperti pemrograman yang lain. Kembali lagi, kenapa aritmatika masih dipakai? Karena kembali lagi ke prinsip komputer bahwa komputer itu didesain, dibuat untuk menghitung. Jadi aritmatika tidak akan hilang di dalam bahasa pemrograman apapun. Di sini kita buat variabel baru namanya variabel penjumlahan. Variabel penjumlahan itu isinya adalah penjumlahan atau penambahan dari angka 2 plus 4. Oke ya, 2 plus 4. Terus variabel yang kedua adalah variabel pengurangan. Variabel pengurangan isinya adalah pengurangan dari nilai 6 dikurangi dengan nilai 2. Oke. Terus variabel yang ketiga adalah variabel perkalian. Variabel perkalian isinya adalah perkalian dari angka 5 dikali angka 3. Kali di sini menggunakan simbol bintang. Jadi beberapa bahasa pemrograman sepakat menggunakan bintang, walaupun ada beberapa. Nanti Anda akan ketemu kalau Anda belajar beberapa pemrograman. Tapi kebanyakan menggunakan bintang. Bukan kali, bukan X. Terus variabel selanjutnya adalah variabel pembagian, di mana isinya adalah pembagian dari 15 dibagi 3 atau 15/3. Ini sama seperti perkalian. Untuk pembagian tidak menggunakan titik 2 dalam simbol matematika, tetapi di dalam programan menggunakan simbol slice. Terus variabel selanjutnya adalah variabel modulus, di mana variabel modulus itu isinya adalah modulus 5 modulus atau 5 mod 2. Nah, setelah kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 variabel, maka kita tampilkan menggunakan echo. Echo di sini menampilkan penjumlahan titik 2. 2 plus 4 sama dengan isi dari variabel penjumlahan. Nah, 2 plus 4 ini ya, apa namanya? Statis, kira-kira seperti itu. Maka akan menampilkan penjumlahan 2 plus 4 sama dengan 6. 6 adalah hasil penjumlahan dari 2 plus 4. Oke, sebelum masuk ke yang lain, saya di sini akan menyisipkan biar Anda paham. Saya coba untuk buat variabel baru namanya variabel angka 1. Oke, variabel angka 1 itu isinya adalah 2. Oke, variabel yang kedua adalah variabel angka 2. Isinya adalah 4. Kita menyesuaikan yang ini dulu, yang penjumlahan. Nah, itu kita bisa menggunakan kontrol ini, apa namanya, value di sini bukan statis lagi tapi sudah dinamis. Contohnya kita menambahkan 2 ini, kita ganti menjadi angka 2. Seperti ini. Variabel angka 1 dan plus 4 di sini. Kita menggunakan variabel angka 2. Kita simpan. Hasilnya pasti sama. 2 plus 4. Oke ya. Kalau kita ganti angka satunya seumpama 3 di sini ya. Kita simpan. Kita refresh. Maka 3 plus 4 sama dengan 6 salah secara perhitungan matematika. Nah, bagaimana untuk membenarkan? Berarti kita mengganti rumus dari variabel penjumlahan, yaitu bukan lagi statis 2 plus 4, tetapi variabel angka 1 plus variabel angka 2. Seperti ini, kita simpan. Oke ya, penjumlahan kita refresh. Nah, 3 plus 4 sama dengan 7. Dia akan otomatis variabel penjumlahan, karena dia mengambil dari variabel angka 1 dan variabel angka 2. Oke ya. Terus selanjutnya sama, jadi baris ke-10 menampilkan pengurangan, ini tadi statis. 6 minus 2 mengambil dari pengurangan dari variabel pengurangan, yaitu 6 minus 2 sama dengan 4. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Terus perkalian 5 kali 3 yaitu 15. Terus pembagian 15 bagi 3, 15 bagi 3 itu variabel pembagian. Ini semua saya ganti 20 saja, ini sudah berbeda. Seperti ini kita simpan. Nah, 5
bagi 3 sama dengan 6,66. Ini kan jelas salah. Salah ya. Jadi pastikan bahwa kalau karena ini masih statis atau manual, tapi di sisi lain saya mencontohkan yang sudah dinamis. Oke. Terus selanjutnya adalah menampilkan modulus 5 mod 2 sama dengan 1. 5 mod 2 sama dengan 1. 1 itu apa? Modulus itu apa? Modulus kalau kita pahami di dalam apa namanya? Di dalam ilmu matematika adalah sisa hasil bagi. Jadi 5 bagi 2 itu sama dengan 2,5. Tapi modulus perhitungannya bukan seperti itu. Jadi 5 bagi 2 itu 2, sisanya adalah 1. Seperti itu. Kalau di sini saya ganti 15 modulus 3, kira-kira kita lihat. Oh, 20 tadi ya yang kita simpan. Hasilnya kira-kira seperti apa? Sisanya adalah 2. Jadi perhitungannya adalah 20 bagi 3 itu kan posisi adalah 6. Sisanya adalah 2 karena kan 18. Oke ya. Ini saya kembalikan. 5 modulus 2. Kita simpan, kita refresh. Oke, sisa hasil bagi adalah 1. Baik, selanjutnya yaitu kondisi. Kita pastekan, kita buat file baru. Ini satu file ya di dalam apa namanya? Di dalam apa satu slide. Oke. Kita copy. Oke, seperti ini kita simpan dengan nama kondisi. Kondisi.php, save as tab-nya adalah all type. Oke, seperti ini. Ini ada yang masih salah. Oke, kita simpan. Kita jalankan kondisi.php, kita ganti aritmatikanya menjadi kondisi.php. Sekarang hari Sabtu. Nah, di sini salah karena tadi Monday ya. Nah, apa yang salah di dalam else if ini itu adalah i besar. Kita ganti L. Senin. Gitu ya. Jadi di sini di dalam pemrograman web itu mengenal kondisi. Jadi kondisi yang mungkin beberapa kali saya bilang bahwa di dalam programan itu hal yang paling penting adalah kondisi dan looping. Karena disitulah logika pemrograman berjalan. Nah, di sini kita mempunyai variabel baru namanya variabel nama underscore hari. Isinya adalah date, waktu, L adalah hari. L kecil ya. Terus kita kondisikan if variabel nama hari sama dengan Sunday. Jika variabel nama hari itu isinya adalah Sunday, maka akan dicetak minggu. Nah, ini logika yang harus kita bangun, bahwa di dalam kondisi itu kita harus kalau kondisinya sudah jelas itu kita bisa menentukan, tapi kalau tidak jelas kita bisa dinamiskan, kira-kira seperti itu. Contohnya begini, di dalam satu minggu itu kan terdapat 7 hari. Oke ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari. Jadi secara logik kita mempunyai satu if, satu else. Sudah 2 ya. Berarti satu if dan satu else. Dan sisanya 5 itu adalah else if. Karena kita mempunyai 7 kondisi. Waktu itu kan jelas, maksudnya yang kita sepakati kan jelas bahwa di dalam satu minggu ada 7 hari. Berarti di dalam kondisi itu kita mempunyai satu if dan satu else dan 5 else if.
Kalau dibaca secara pemrograman kira-kira seperti ini. Eh, Jika variabel nama hari isinya Sunday, maka dicetak minggu. Jika tidak, variabel nama hari sama dengan Monday, maka akan dicetak Senin. Jika tidak lagi, ternyata bukan, adalah Thursday, maka akan Selasa. Wednesday, maka Rabu. Thursday, Kamis. Friday, Jumat. Jika tidak kesemuanya, maka else akan berfungsi. Maka ketika tadi ini menggunakan i, yang muncul adalah Sabtu. Kenapa? Karena ternyata tidak semuanya. Karena fungsi date dalam kurung i besar itu tidak mewakili ke 6 kondisi ini. Maka dia akan otomatis mencetak Sabtu. Logikanya begini. Ini kita menggunakan fungsi date waktu ya di dalam BPS. Cuma saya ganti di sini kita sebuah nilai atau sebuah value yang statis. Ini saya contohkan. Seumpama di sini Rabu. Rabu harusnya kan tidak ada nih, karena kondisinya hanya Sunday, Monday, dan seterusnya sampai dengan Friday. Berarti harusnya dia akan mencetak Sabtu. Oke, kita coba, kita simpan, kita refresh. Maka dia akan mencetak Sabtu. Karena di dalam kondisinya tidak ada yang menyebutkan nama Rabu. Kondisinya ya, value-nya. Maka dia akan mencetak. Else itu berguna untuk pilihan yang tidak ada di antara if dan else if. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembalikan. Kita refresh Senin. Nah, di dalam bahasa pemrograman dia itu mengeksekusi baris perintah dari atas ke bawah. Begitu juga kondisi. Ketika kondisi dia sudah selesai di Senin, contohnya ini kita kondisikan dan selesai di Senin, ya sudah, dia tidak akan mengeksekusi else if sampai dengan else karena berakhir di Senin. Seperti itu. Itu ya untuk kondisi. Jadi silakan Anda mencoba mencari-cari formula lain, mencari contoh lain tentang kondisi. Kondisi tidak hanya if, else, if, ada switch case dan lain sebagainya. Silakan Anda cari referensi lain. Yang penting kuatkan pengkondisian di dalam pemrograman, itu sangat penting. Oke, mungkin itu untuk praktikum pertama. Kita lanjut ke praktikum yang kedua. Sekaligus saja kita cari modulnya pemrograman web. Oke, kita sudah mengenal yang pertama, kita sekalian yang kedua. Nah, selanjutnya adalah form. Kita akan bahas form satu-satu. Yang pertama kita buat file ini. Kita kopikan. Kita new. Kita simpan dengan nama kalkulator.php. Save as tab-nya adalah all type. Oke, seperti ini. Nah, karena form itu membutuhkan 2 file, maka kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan. Berarti kita copy, kita masuk, buat file baru dengan nama hitung.php. Hitung.php, save as tab-nya adalah all type. Oke, seperti ini. Kita coba. Dimulai dari kalkulator ya, formnya ya. Kalkulator. Oke. Kalkulator sederhana. Kita masukkan kita masukkan isiannya. Semua di sini 5. Ini adalah 2, kita hitung. Nah, ini ada error nih. Oke, kita betulkan dulu nomor 2, hitung nomor 2. Nah, ini kejadian nih, posisi angka 1 ini harus menggunakan petik. Kita coba ya. Nomor 2 juga petik.
Kita back, kita refresh, klik hitung, errornya sudah hilang. Oke, di sini saya jelaskan. Jadi form di dalam pemrograman web, terutama PHP, itu menganalogikan seperti ini. Ini konsep dasar ya. Jadi kalau Anda sudah apa namanya, sudah pro di dalam PHP, mungkin konsep ini tidak bisa jadi pegangan, tapi konsep awal untuk belajarnya seperti ini. Jadi di dalam form PHP itu kita mengenal dua file. Jadi form untuk inputan, dan yang kedua form untuk proses plus output. Jadi kita mempunyai dua file, dua script PHP. Form inputan yaitu di sini kita contohkan adalah kalkulator.php. Isinya adalah form. Kita fokus di sini ya, yang lain kita skip. Jadi form di dalam PHP itu mengenal ada fungsi action dan fungsi method. Action itu nanti yang akan dilarikan. Jadi posisinya adalah di dalam sebuah form, di sebuah inputan seperti ini ya. Nanti apapun yang diisi di dalam form tersebut atau formulir tersebut nanti akan dilarikan, akan diproses ke file namanya hitung.php. Ini contoh dengan script ini ya. Actionnya hitung.php akan dilarikan, akan diproses ke file namanya hitung.php dengan metode di sini adalah post. Metode ada dua, post sama get. Ini kita fokus ini dulu, baru nanti kita coba masuk ke get. Post, jadi actionnya adalah hitung.php, metodenya adalah post. Terus yang di antara form di sini inilah inputannya. Yang pertama, input tipe teks. Dia akan menampilkan sebuah inputan atau masukan sebuah teks atau seperti inilah. Ini apa ya namanya? Teks ya. Teks dengan nama angka 1. Oke. Jadi ini yang sederhana dulu. Di dalam input itu ada tipe dan name. Input tipe itu nanti tipenya apa, yaitu teks. Nanti akan memunculkan sebuah teks inputan dengan nama angka 1. Name di sini adalah variabel yang akan kita definisikan, yang nanti akan kita proses di hitung.php. Oke ya, yang pertama di sini adalah angka 1 variabelnya. Yang kedua sama teks, tapi nama variabelnya adalah name-nya adalah angka 2. Jadi ini nama angka 1, ini angka 2. Oke, selanjutnya kita membuat input tipe submit. Nah, submit itu adalah tombol yang di dalam HTML, tombol yang berfungsi untuk ketika diklik dia akan meneruskan semua yang ada di dalam form ini. Oke ya, submit itu untuk melarikan lah, kira-kira seperti ini. Melarikan kemana? Ke actionnya. Jadi tombol, tidak tombol biasa. Jadi ketika diklik dia akan melarikan ke actionnya. Seperti itu. Value-nya adalah hitung. Value di sini akan menampilkan di sini. Menampilkan di dalam tombolnya. Oke ya, logikanya kita mempunyai sebuah form yang actionnya, yang eksekusinya nanti akan diarahkan ke file namanya hitung.php dengan metode post, di mana action tersebut, form tersebut berisi input tipe teks yang pertama itu dengan variabel nama angka 1. Input teks yang kedua itu dengan nama angka variabel angka 2. Selanjutnya adalah tipe submit atau tombol untuk mengirim dengan value-nya adalah hitung. Oke, kita mempunyai form, actionnya hitung.php dengan metode post dengan mengirim dua variabel yaitu angka 1 dan angka 2. Ketika diisi variabelnya angka 1 dan angka 2, value-nya di sini tadi contohnya 5, di sini contohnya 2. Ketika diklik hitung, berarti di submit, klik seperti ini, maka dia akan lari ke hitung. Coba kita lihat di URL-nya di sini. Ini kalkulator ya.
kalkulator, ketika klik hitung, maka dia masuk ke hitung.php. Nah, hitung.php itu apa? Kita coba lihat. Hitung.php kita mempunyai variabel angka 1, di mana variabel angka 1 sama dengan string underscore post dalam kurung angka 1. Tadi ada error ketika tidak menggunakan petik. Nah, ini kembali lagi ke versi. Ketika Anda menggunakan versi 5 ke bawah, mungkin tanpa petik pun tidak ada masalah. Tapi karena saya menggunakan PHP versi 7, maka diperlukan petik untuk menghindari adanya kesalahan. Angka 1 ini diambil dari mana? Oke ya, angka 1 ini diambil dari mana? Diambil dari file kalkulator, name-nya. Variabel angka 2 di sini mengambil dari sini. Oke ya, kita punya dua variabel yang akan kita proses. Hitung itu adalah proses tadi. Terus selanjutnya kita buat variabel baru namanya variabel tambah, di mana variabel tambah isinya adalah variabel angka 1 plus variabel angka 2. Ini sama seperti yang aritmatika saya contohkan. Inilah yang saya bilang dinamis. Variabel kurang yaitu variabel angka 1 minus variabel angka 2. Variabel kali yaitu variabel angka 1 bintang variabel angka 2 atau dikali angka 2. Variabel bagi adalah variabel angka 1 bagi atau slash variabel angka 2. Nah, pertanyaannya apakah variabel itu harus sesuai? Tidak ada aturan untuk menyesuaikan nama variabel. Tetapi logikanya untuk kita membaca program yang lebih gampang itu kita membuat variabel yang kira-kira identik. Contohnya ini, mewakili penambahan kita menggunakan variabel tambah. Pengurangan kita menggunakan variabel kurang. Perkalian kita menggunakan variabel kali, pembagian kita menggunakan variabel bagi. Oke ya. Nah, setelah itu kita cetak. Ini kan variabel semua nih dari 6. Variabel angka 1, variabel angka 2 mengambil dari form ya. Menggunakan post, variabel tambah kurang kali bagi ini adalah hasil dari aritmatikanya, proses aritmatikanya baru kita cetak menggunakan echo. Echo di sini hasil kalkulator dengan heading 1 di sini ya, hasil kalkulator dengan heading 1. Di bawahnya hasil tambah titik 2 variabel tambah adalah isinya. Ingat tadi angka 1 adalah 5, angka 2 adalah 2. Oke, saya malah lupa. Gini-gini aja. Kita echo dulu sebelum hasil kalkulator biar paham. Di sini saya coba tambahkan. Angka 1 adalah variabel angka 1. Terus echo BR ya. Angka 2 adalah variabel angka 2. Seperti inilah biar gampang. Kita kembali. Ganti 7 dan 3 seumpama kita hitung. Nah, ini biar bisa paham. Jadi kita cetak angka 1-nya adalah 7, angka 2-nya adalah 3. Oke ya. Hasil tambah angka 1 plus angka 2, 7 tambah 3 sama dengan 10. Hasil kurang, variabel kurang adalah angka 1 minus angka 2. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Variabel kali angka 1 kali angka 2. 7 kali 3 sama dengan 21. Terus bagi angka 1 dibagi angka 2. 7 dibagi 3 sama dengan 2,33. Ya, logika ini kita harus paham bahwa di dalam PHP juga mengenal form, di mana form tadi berisi tentang sesuatu yang akan kita proses dari inputan user, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, kita coba bahas yang ini. Jadi tadi ada metodenya itu ada post dan get. Kita ganti semua di sini adalah get di dalam kalkulator ya. Terus hitungnya di sini adalah get.
kita sesuaikan dengan metodenya. Oke, seperti ini kita simpan, kita kembali lagi. Ingat, apa-apa yang ada di dalam sini ini sama angka 1 7, angka 2 adalah 3, akan diproses dihitung ya. Klik hitung. Hasilnya sama? Sama. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah di sini. Di dalam URL, ketika kita menggunakan fungsi get, metode get, maka value dari angka inputan itu akan ditampilkan di dalam URL atau alamatnya. Jadi, hitung.php tanda tanya angka 1 sama dengan 7 dan angka 2 sama dengan 3. Ini. Jadi ini yang membedakan antara post dengan get. Kalau kita menggunakan post, kita kembalikan. Yang kalkulator juga sama. Kita kembali 7 3. Maka di dalam URL di sini tidak ada tambahan. Nah, dari sini kita bisa menilai mana yang lebih aman menggunakan post atau get. Silakan Anda simpulkan sendiri. Jadi di situ nanti kita akan bisa melihat perbedaan antara metode di dalam form di PHP. Itu ya. Oke, selanjutnya ini, wah ini banyak nih form sama daftar. Oke. Ini kita copy, kita buat file. Ini satu file ya, 2 slide ini. Kita simpan dengan nama form.php. Oke, seperti ini. Ada yang masih salah metodenya. Oke. Dia akan lari ke daftar. Berarti kita buat file daftarnya. Oke, kita new master satunya. Oke, kita simpan daftar.php. Save as tab-nya adalah all type. Oke, seperti ini. Oke, sudah benar. Kita coba menggunakan form.php ya. Kita langsung saja di sini ganti form.php. Oke. Di sini formulir pendaftaran calon mahasiswa baru ITS Pekalongan. Di sini ya. Ini semuanya menggunakan HTML. Jadi sebenarnya nggak perlu saya akan menggarisbawahi saja lah. Di sini kita ada form namanya, metodenya adalah post, actionnya adalah daftar. Jadi akan dilarikan ke file daftar.php. Di dalam form ini berisi adalah tabel border 1. Terus isi yang pertama nomor pendaftar, isinya adalah teks, tipenya, name-nya adalah no underscore pendaftar. Ini variabel yang pertama. Terus yang kedua, tipenya teks lagi, namanya nama calon mahasiswa. Terus yang ketiga adalah jenis kelamin. Dia menggunakan radio button di sini, pilihan yang hanya satu kita pilih. Isinya adalah laki-laki dan perempuan. Terus alamat menggunakan teks, kode pos menggunakan teks, name-nya adalah kode pos, nyambung. Telepon juga menggunakan teks, name-nya telepon. Pendidikan terakhir menggunakan radio, name-nya adalah pendidikan underscore terakhir, value-nya SMA dan D3. Terus ada combo box di sini ya. Nah, combo box di sini sebenarnya secara konsep sama seperti radio, cuman bedanya kalau combo box dia modelnya drop down atau ke bawah ketika diklik. Isinya adalah teknologi informasi, komputer, industri, dan fisika. Nih, informasi, komputer, industri, dan fisika. Terus ada lagi yang terakhir adalah radio. Radio name-nya adalah kelas, value-nya pagi, sore, dan karyawan. Yang terakhir ada input tipe submit, nanti dikirim ya, simpan. Terus input tipe reset
value-nya adalah batal. Reset itu untuk mereset isiannya. Oke, dari form ini saya coba isi seumpama 001, nama Zaki, laki-laki, alamat Semarang, kode posnya 50.000, teleponnya 0123556789, pendidikan terakhirnya SMA, pilihannya adalah komputer, saya kelas sore, sama seperti ini. Oke ya. Terus ketika sudah diisi oleh user, maka dia akan lari ke daftar. Oke ya. Kita klik simpan, maka akan muncul ini. Di dalam daftar.php, oke, seperti ini biar gampang. Kita buat variabel, mendeklarasikan variabel dari inputan. Kita mempunyai 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Oke ya, ada 6 inputan. Tetapi outputnya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita menggunakan kondisi. Ini ya. Ini deklarasi seperti biasa, nggak perlu saya jelaskan, menggunakan post metodenya. Terus kita fokus ke sini. If variabel kelas mengacu ke post kelas, mengacu ke pilihan tadi ya, pagi sore karyawan. Jika dia pagi, maka variabel bayar, kita deklarasikan variabel baru namanya variabel bayar. Isinya adalah 100.000. Oke, ada 3 tadi ya, konsep kondisi. Ketika kondisinya ada 3, berarti ada 1 if, 1 else, dan 1 else if, karena kondisinya hanya 3. Oke, ketika kelasnya pagi, ketika si user klik pagi, maka bayarnya adalah 100.000. Ketika si user pilih sore, maka dia akan muncul 125.000 bayarnya. Jika tidak pagi dan tidak sore, berarti otomatis dia karyawan, maka akan variabel bayarnya isinya adalah 150.000. Di sini kita cetak echo selamat datang calon mahasiswa baru ITS NU Pekalongan. Identitas Anda adalah sebagai berikut. Kita buat dalam bentuk tabel. Nomor pendaftarannya mengambil dari no pendaftaran, string nomor pendaftaran, mengambil dari post inputan dari user tadi. Nama calon itu mengambil dari nama underscore calon mahasiswa, inputan dari user. Terus jenis kelaminnya adalah variabel jenis kelamin, isinya adalah pilihan jenis kelaminnya. Jenis kelamin masih 2 ya, laki-laki dan perempuan. Terus pendidikan terakhir juga pilihan tadi D3 atau SMA atau D3. Tadi saya pilihnya adalah SMA. Terus variabel pilihan adalah mengambil dari pilihan yang tadi di dalam form namanya drop down. Seperti ini. Ini kan pilihan. Name-nya ya, yang diingat di dalam form itu Anda pastikan adalah name-nya. Ketika name Anda itu berbeda value-nya, maka dia tidak akan bisa memproses. Mungkin tidak error di dalam sintak, di dalam display, tetapi error logic. Mungkin ini yang harus bisa Anda paham. Jadi error ada 2, yaitu error script dan error logic. Error script nanti akan muncul seperti yang tadi saya contohkan. Ketika tidak ada petik, dia akan muncul error. Ada lagi namanya error logic. Tidak error di sini, tidak muncul errornya di dalam display browser, tetapi secara logikanya salah. Itu namanya error logic. Nah, ini perlu dilatih memang. Jadi Anda perlu berlatih di dalam pemrograman itu untuk mengasah logika, kembali lagi ke logika. Oke, pilihannya tadi saya milih teknologi komputer, maka dia akan menampilkan sesuai dengan pilihannya. Pilihan di sini kalau di dalam drop down itu mengambil dari value. Oke ya. Terus yang ada lagi kelas juga radio tadi, pagi sore karyawan dalam bentuk pilihan yang kita mengambil salah satu. Kebetulan saya tadi milih sore. Terus yang terakhir ada pembayaran. Nah, pembayaran ini kan bukan inputan dari user, ya kan? Jadi pembayaran di sini mereka tidak mengisi, tapi sistem dia mengenerate otomatis. Menggunakan apa? Menggunakan logika kondisi.
kita tentukan. Kalau nanti mungkin bisa mengambil dari tabel lain, silakan. Itu nanti proses pembelajaran lebih lanjut. Tapi kita fokus ke yang kita tentukan dulu pilihannya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa kelasnya itu yang menentukan dia bayar berapa. Kalau pagi 100.000, kalau sore 125.000, atau kalau karyawan 150.000. Pertanyaannya, apakah harus kelas? Tidak. Ini kebetulan kita contohnya adalah kelas. Bisa saja kita kondisikan yang lain. Contohnya seumpama seperti ini. Ketika kita ngambilnya adalah pendidikan terakhir. Seumpama jika pendidikan terakhirnya adalah SMA, maka 150.000. Kalau D3 100.000, itu bisa. Oke, saya contohkan. Ini berarti filternya di dalam ini adalah pendidikan. Pendidikannya tadi kita ambil pendidikan terakhir SMA sama D3. Oke, kecil semua. Di sini SMA. Jika SMA kita contohnya 150. Nah, karena pilihannya ada dua, SMA atau D3, berarti kita tanpa menggunakan else if. Kita bikin komen saja biar tidak dieksekusi. Oh ya, untuk komen di dalam PHP bisa menggunakan ini, slash terus bintang ditutup dengan bintang slash terbalik. Jika pendidikannya SMA, maka bayarnya 150.000. Jika tidak, 100.000. Ini saya contohkan sekalian. Kita simpan, kita kembali lagi ke form, kita refresh. Oke ya, kita isi. SMA dulu. Jadi ini tidak berpengaruh bagi sore karyawannya. Kalau SMA harusnya dia baca 150.000 ya, kita simpan. Nah, pembayarannya 150.000. Oke, kita ganti. Kalau D3, kita back tadi ya. D3 simpan menjadi 100.000. Jadi parameter untuk pembandingannya barusan kita ganti, tidak lagi kelas tetapi pendidikan. Ini contoh sederhana saja. Jadi untuk mengembangkan ini memang perlu banyak contoh. Anda bisa mencari di referensi lain, tapi ini konsep dasar Anda harus paham. Oke, untuk modul yang kedua ya selesai di situ. Jadi form tadi kita sudah membahas tentang aritmatika. Form kedua juga ini saya contohkan beberapa, ada teks, ada radio, ada drop down atau combo box. Jadi terus dieksekusi di file lain, dan di sini kita menggunakan kondisi. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk pemrograman web praktikum 1 dan kedua. Semoga Anda paham dan terus dilatih dengan contoh soal yang lain, dengan masalah yang lain untuk memperkuat logika Anda. Karena kembali lagi, pemrograman tidak hanya bicara bagaimana sintak itu bekerja, tapi bagaimana logika itu berjalan, program itu berjalan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.